beli oven itu seminggu saya umpetin. Ternyata guys, kita dari Millennials JR Bengkulu punya acara baru nih, namanya Ngemil. Apa itu Ngobrol. ngemil? Ngobrol Enak Bareng Milenial. Sekarang kita, aku perkenalin diri aku dulu ya, aku Deska. Terus Aku temen Wulan. Nah, kita punya guest star nih, Pacak ya, Ibu Iya. Ketua Persari. Kalau Persari itu ketua cabang Bengkulu apa? Gimana Om? Persari wilayah. Persari cabang Bengkulu. Oh, ketua Persari cabang Bengkulu. Jadi ini buat sobat milenial yang belum tahu, di Jasara Harja itu istri-istri dari pegawai Jasara Harja itu punya persatuan. Dia bukan sih. Iya benar. Namanya Ya, itu Persari. Ya, Persatuan Istri-istri. Oh ya, persatuan istri gitu. Nah ini ibu nih ketua Persari cabang Bengkulu. Iya benar banget. Ibu namanya Bu Ika ya Bu ya. Bu Ika. Nah sekarang kita mau ngobrol-ngobrol sedikit nih sama Bu Ika, mau nanya-nanya masalah keseharian. Iya. Masalah apa? Kalau nanya bawang saya tahu. Oh nanya bawang. Oh ibu ini hobinya masak ya Bu? Ibu-ibu yang lain. Oh, berarti kita boleh nih ya belajar masak sama ibu. Curi-curi resep dari ibu. Iya benar banget Bu. Soalnya Soalnya kita kita nggak bisa masak bu. Terutama saya sih. soalnya kita anak kosan Bu. Ibu dari dulu udah jago masak dari sebelumnya. Atau baru nikah bu belajar masak? Emang dari kecil ya, dari apa? Dari 6 SD itu udah mulai ke pasar. Oh udah sama ibu ya belanja, Belanja. masak. Udah masak, bisa masak nasi, masak air gitu. Gitulah. Berarti sebelum nikah sama bapak udah bisa masak dong? Bisa. Kok kalah kita? Baru bisa masak air sekarang. Ada. Dari dulu. Terus apa bu, ibu ingat nggak kayak mungkin masakan pertama ibu yang misalnya masak yang puas banget gitu kira-kira pertama kali tuh ibu bisa masak apa? Selain air, masak mie Yang gitu. masakan yang agak berat dikit. Iya, Pertama kali ibu betul. bisa apa bu? Jadi contoh juga buat saya sama Wulan. Iya betul. Apa tuh ibu? Pertama kali saya bikin tumisan kangkung. Nah, iya. Betul bu, itu aja doang. Iya. Nggak bisa masak ya. Kalau saya masak awal-awal masak sop kali ya. Oh, karena so gampang ya. Bener-bener. Kok soalnya anak-anak juga bisa makan kan bu. Udah semua kalangan Iya. ya. Bisa masak sop ya bu ya. Sop kan hanya tinggal cemplung-cemplung aja. Oh iya, iya. Kalau bapak masakan favoritnya apa bu? Ya karena bapak dari Jawa, senangnya tempe. Oh iya. Ibu aslinya orang mana sih bu? Saya lahir di Pontianak, tapi kedua orang tua saya dari Sulawesi. Oh, terus ketemu sama bapaknya di mana bu? Di Pontianak. Di Karena Pontianak. bapak kan kuliah di Pontianak. Oh. Nah, bapak itu muridnya bapak saya. Oh, gitu. Ceritanya. Terus ketemu apa waktu bapak bimbingan apa gimana? Kok bisa ketemu sama ibu? Apa main ke rumah? Mau tahu? Iya, mau tahu banget. Kalau aja mau tahu banget. Bapak itu guru ngaji saya. Oh, Mbak Desa punya guru ngaji. iya. Kita cari guru ngaji di Bengkulu ya. Ayo, boleh. Itu misi selanjutnya. Bisa dicontoh ya, alhamdulillah dapetnya guru ngaji ya. Luar biasa memang. Ya makanya katanya baik dulu mbak mau ngaji, lo tuh dapet jodoh. Iya. Jangan katanya jadi jodoh dulu kan nggak dapet, ya kan? Benar juga lah. Terus gimana bu dari apa cinta pada pandangan pertama apa bu? Apa setelah beberapa kali pas udah pernah subhanallah gitu pas udah suara Ya bapak? memang kita sering ketemu ya, karena bapak itu datang ke rumah ngajar. Oh, karena Ngaji, sering kan. biasa Iya. gitu ya. Kan yang diajar tuh 3, saya 5 bersaudara, tapi yang dari anak ketiga, keempat, kelima itu kan karena ngajinya suka ganti-ganti guru, jadi tidak hatam-hatam ngajinya. Jadi bapak bilang, nanti saya cariin guru ngaji, bapak bilang gitu kan. Dapatlah Pak Aris itu. Pak Aris itu pas di kampus, di fakultas itu dia lagi baca doa. Lalu bapak saya tanya, itu yang baca doa siapa gitu kan? Oh ini Pak
anak SP katanya gitu. Oh, boleh saya ketemu kata bapak gitu. Boleh. Lama datanglah Pak Aris itu ke bapak ngadap. Pak katanya saya disuruh ngadap. Iya kata gitu. Kamu ngajar ngaji? Iya. Saya ada anak 3 di rumah, bisa nggak kamu ngajar katanya gitu. Boleh Pak katanya gitu. Saya juga lagi kosong ini karena apa? Udah selesai ini bapak kemarin tuh skripsinya udah tinggal perbaikan aja dulu. Jadi ya ke rumah lah itu kan. Diajarlah kami bertiga itu. Itu bapak udah mulai tugas di desa Harmoni Belum, belum kuliah, masih skripsi ya Bu ya. Skripsi. Terus menikahnya setelah bapak kerja kerja di JR kan masuknya di Pontianak itu tahun 92. Saya nikahnya 97. Oh 5 tahun lah ya udah kerja di JR ya bapak ya. Terus berarti ibu udah keliling-keliling dong ikut bapak nih. dari Paling lama gimana tuh ikut bapak? Paling lama di Pekanbaru. Oh di Pekanbaru. Pekanbaru itu 8 tahun kita di sana. 8 tahun. Gimana Bu keluh kesahnya di Pekanbaru selama 8 tahun tuh ada Dan mau di cerita-cerita? baru Iya. di ada saudara kan di sana nggak ada Sama lah di kita. Batang Kara. Iya. Kalau jadi ini ya jadi istrinya orang JR tuh harus siap merantau ya. Oh, iya. Sama si Ania yang mau jadi istri. Kita berdua Enggak dong. harus semangat ya. Siapa tahu sekarang ada lagi deket kan sama orang bawa jasa hari itu dengar dulu tipsnya harus siap. Harus siap ikut merantau. Harus siap dulu merantau. Nggak boleh cengeng ya Bu ya. Iya, Dibawa nggak kemana-mana, boleh. Bu ya. Jadi istri orang jasa harja itu harus kuat, Subhanallah. harus mandiri gitu. Kuat mandiri apalagi tuh Bu tipsnya. Iya, harus kuat, harus mandiri. Ya tahan banting kali ya. Bahan kita mah nggak bisa bilang. Iya, karena tuh kalau selama saya sama bapak itu saya rasakan apa-apa tuh kita kerjain sendiri semuanya, dari ngurus sekolah, kalau anak sakit kita yang ngurus, kalau pergi ke dokter kita yang bawa sendiri gitu, berobat. Anak saya kan yang ketiga itu waktu umur berapa tahun? 2 tahun. Waktu lahir itu dibilang jantung bocor. Itu dari pas lahir ya. Pas lahir jantung bocor, tapi katanya itu kan nanti bertambahnya umur akan nutup sendiri katanya gitu. Tapi itu udah nunggu 2 tahun nggak nutup, jadi kata Pak Aris coba bawa ke alternatif katanya gitu. Alternatif ada di Semarang waktu itu. Jadi saya tuh tiap 3 bulan itu ke Semarang. Buat berobat. Jadi dari Pekanbaru singgah dulu di Jakarta kan buat nginep, paginya naik kereta ke Semarang, sampai di Semarang itu jam 4 pagi. Usia berapa? 2 tahun. Jadi bawa dari Pekanbaru Ya, siap berarti dulu bapak- Semarang. Bapak di Pekanbaru, ibu bolak-balik. Iya, bolak-balik ke Semarang tiap 3 bulan. Berjalan 1 tahun berobat itu nggak ada hasil. Kata dokter Semarang, Bu, kalau alternatif itu memang prosesnya lama. Kalau mau cepat operasi aja katanya gitu. Kita mikir dong ya, tahun bolak-balik lumayan ya, naik pesawat ke kereta lagi, belum penginapan apa segala macam, bawa anak kecil lagi dengan kondisi yang kita bisa kan. Jadi udahlah bapak bilang ini aja, operasi aja katanya gitu. Ya operasi, jadi pas umur 3 tahun tuh ini operasi jantung di harapan kita. Ya, itu tuh masih di Pekanbaru kan kemarin, karena mau operasi boyong anak-anak ke Jakarta. Karena di Operasinya di Jakarta ya, Bu ya. Karena di Pekanbaru kan tidak ada keluarga kita. Jadi, ya 2 bulan kita di Jakarta ngekos. Dan bapak juga enggak. Bapak ikut hanya berapa minggu Mau gitu, weekend gitu aja waktu ya. ini aja seminggu mau operasi, lalu ya sebulan setelah operasi bapak datang gitu tadi gitu. Bapak tuh makan kita kan tempe. Nah kalau hobi dan keseharian bapak di rumah tuh kayak gimana sih Bu? Mungkin Kan ada beda sisi sama di kantor. yang kita nggak tahu bapak beda di rumah sama di kantor tuh kayak gimana? Bapak hari
nggak bisa diem ya. Oh iya, bisa diam ya. Ada aja yang dikerjainnya gitu. Ada aja nggak bisa lihat, bisa berantakan dikit. Oh gitu. Lalu senang apa? Senang ya gitu melihara kucing, melihara Bapak senang kucing ikan. ya? Senang Senang Sama binatang. ya, senang sama binatang. Waktu kita di Pekanbaru itu ada kucing itu setia banget sama bapak. Kalau bapak udah mau berangkat subuh tuh dia udah nunggu di depan pintu itu kucingnya. Oh, padahal nggak pelihara ya Bu? Enggak. Di luar ya? Ikut sampai ke masjid, nanti pulang ikut lagi Oh. gitu. Nah, lalu kita pindah ke Dumai, kucing itu hilang, nggak tahu kemana. Ada lagi gitu. Cuma di rumah itu aja yang di Pekanbaru. Di Pekanbaru itu. Terus apa lagi tuh Bu? Suka melihara binatang? Bapak suka marah-marah nggak Bu kalau di rumah? Ih, Oh, kalau mau lihat bapak marah itu, Serem. nggak pernah saya lihat bapak marah. Oh, emang di kantor juga jarang marah sih Bu. Tapi kalau sekali marah, Oh, aduh, langsung ya. bisa sampai Pada takut. anak-anak bisa langsung. Oh, iya sih. Karena jarang marah, begitu marah langsung Begitu pada meledak ini. ya. Orang meledak-meledak sih enggak, cuma tuh kalau udah nggak bisa nahan. Tapi nggak pernah mukul sih ya bapak, juga orangnya nggak pernah mukul. Tapi kalau udah kesel dia ambil bantal, dia pukul itu tepatin. Tempat tidur. Bahannya tempat tidur. Apa sih? Gitu aja sih. Tapi udah. Tapi malah itu yang bikin anak-anak jadi pada takut ya. Kalau saya juga, kalau bapak saya gitu takut. Kalau marah dia orangnya diem aja, diajak ngomong diem aja. Berarti gue harus menerapkan kayak bapak. Kalau bapak udah diem tuh, berarti tuh lagi Kira-kira diem. salah apa lagi? Tapi itu ada berbuat Kalau salah ibu kitanya. Kebalikan ya. Gue saling melengkapi dengan Oh bapak. iya, kayak radio FM. Oh gitu Bu. Oh iya. Tapi kelihatan kayak emang gitu. Ramai gitu. Ramai gitu. Nyambut gitu kalau kita ngomong ya. Lama sebenarnya. Iya kan kalau bapaknya diem, ibunya sering ngomong kan jadi pas. Kalau dua sering ngomong susah juga. Dua diem susah Bisa juga. juga. Jadi pas kacang berarti. Jadi kombinasi yang tepat. Jadi sikapnya bapak yang paling ibu suka apa? Sabar. Oh iya, Sabar, bapak. Sabar. Lalu apa ya? Alim. Iya, tapi emang sih itu nilai plus banget ya buat cowok ya. Tapi benar Bu, saya juga maksudnya hal pertama yang dilihat ketika ketemu bapak adalah yang maksud saya sebagai muslim tuh bapak benar-benar melakukan ibadahnya dengan baik, dengan ya sholat dan sebagainya gitu lah. Itu yang langsung pertama ketika melihat bapak gitu kan. Memang dari dulu emang bapak udah seperti itu karena dari dulu Udah guru ngaji. Balik lagi guru ngaji. Tapi ada rantau loh Bu di saya. Apa saya harus nyari guru Poin ngaji? penting kan Bu, poin penting. Tapi bapak gimana Bu menanamkan nilai maksudnya nilai agama di ibu kah, di anak kah, seperti apa gitu? Kalau bapak itu apa? Karena orangnya jarang ngomong, lebih banyak mencontohkan itu ya. oh, Yang masih lihat ya Bu ya. Misal kalau anaknya sedang nonton TV nih, ya Quran gitu ngapain? Jadi kan kita nggak enak sendiri. Bener. Paling Bu ya. Itu kamar kocak Masa bapak ngomong, masa bapak bapak? Oh iya nggak enak gitu kan. Gitu. Jadi banyak memberikan contoh Ya, ya Bu ya. berikan contoh gitu sama anak-anak gitu. Kalau apa orang belum azan dia udah jalan gitu, gitu kan. Anak yang laki-laki juga ikut gitu. Ya alhamdulillah ibu maksudnya semuanya jadi dikasih contoh langsung bisa ngikuti Iya. gitu seperti bapak gitu mendapatkan suami seperti itu gitu. Terus Bu, kalau ibu kan di sini ibu rumah tangga kan ngikutin bapak. Ibu punya kesibukan lain nggak sih selain jadi ibu rumah tangga atau ibu mungkin Jualan ngajar online, jualan Jualan online apa gimana? Atau ternyata ibu punya hobi sendiri nih Bu? Sukanya nonton TV, apa suka nonton Bercocok film, tanam. update nonton Korea atau apa gitu? Bisa nggak diceritain? Kalau saya sih senangnya masak ya, hobinya Oh masak. memang hobinya masak. Hobinya masak, bikin kue, suka eksperimen bikin kue gitu. Makanya waktu kemarin di sini nggak ada oven, saya bilang sama Harry kemarin,
Mas Heri itu dibetulin dong oven ini gitu kan. Iya Bu katanya gitu. Nah tahunya tukang servisnya di Semarang. Iya, memang di Palembang juga ya kan jauh. Jadi kan pas hari itu Mas Heri sama Mbak Dini katanya Bu kita mau ke rumah mau betulin oven itu, tukang servisnya mau datang. Oh iyalah nunggu, udah nunggu 1 jam kok nggak datang gitu tukang servisnya. Sekali ditelepon ternyata tukang servis itu di Palembang. Iya, karena nama jalannya sama. Gitu loh kan, kalau saya nggak jauh kayak beda ya. Saya Iya, juga saya baru tahu dari di jalan cerita ini. Iya bener, jalan ini nomor sekian. Mana rumahnya nggak ada kan? Miskol. Memang itu ada aja kelakuan di kantor. Pantasnya nggak nyampe dia di Palembang Bu. Ini di Palembang Palembang juga juga. udah jalan terus tapi nggak ketemu-ketemu kan ya. Nggak ketemu, coba bayangin mas. Akhirnya aduh susah juga kalau nggak punya nih. Akhirnya beli oven sendiri. Pak bilang beli oven lagi, belanja lagi. Ntar kamu pindah nanti bawa barang banyak lagi katanya. Iya, gimana tuh Bu kalau sering pindah-pindah gitu kan? Ibu gimana triknya? Di situ suka jarang beli barang atau gimana gitu? Saya Soalnya kalau- pasti kalau pindah-pindah aku nggak mau bawa kayak gitu, apalagi kalau pindah pulau gitu kan? Iya, saya itu orangnya kadang nggak tahan kalau lihat alat-alat masak gitu gemes lah ya. beli ya. Namanya banyak masak Beli. itu ya Bu ya. Iya, saya banyak beli gitu. Kalau saya pulang ke Pontianak yang saya datang ke supermarket tuh tempat cetakan-cetakan kue gitu, apa yang aneh-aneh dari situ saya beli. Nanti kalau pulang ke Jakarta mau bilang apa lagi yang dibeli, nggak ada. Bapak udah apa? Jadi belanjaannya pasti masakan. Nanti orang pulang, aduh Ibu ada aja di bawahnya. Beli oven itu seminggu saya umpetin. Oh ternyata itu suka diem kan? Tapi lu pernah gitu kan? Udah seminggu baru dikeluarin. Itu dari kantor yang beli? Enggak. Dari mana? Beli sendiri. Tapi gak marah kan kalau gara-gara itu enggak ternyata. Itu adalah tipsnya ya guys. Kalau misalnya beli barang takut diomelin, diumpetin dulu. Aduh, Mau baik ya. Mau terbaik baru dikasih tahu. Habis beli. bener-bener kalau lagi enak ngobrolnya tiba-tiba dikeluarin aja. Atau pas pokoknya udah jadi nih. Iya, ini pakai apa? Iya. Baru. Langsung udah ada. Iya betul. Ibu kalau masak sukanya masak yang aku ke barat-baratan kok ke Enggak sih, malah karena lama di Pekanbaru jadi kayaknya masaknya ke arah Minang situ. yang santan-santan gitu Bu. Tapi kan kalau bapak kan berusaha mengurangin santan-santan, jadi kadang santannya itu kita ganti susu gitu. Susu. Kalau belajarnya dari mana Bu? Saya waktu kuliah itu suka ikut saya, kalau misalnya ada rewangan orang masak iya. ikut gitu. Kalau ada misal ya gitu, kalau ada orang masak aja ikut gitu. Lomba-lomba gitu. Enggak. Kan kayak apa sih ada kondangan gitu kan masak-masak dulu sebelumnya gitu tanggang ngeriung gitu bahasanya kayak Belajarnya dari situ ya Bu. Seneng banget di situ. Kalau masakan khas Pontianak Pontianak itu khas apa ya? Bubur pedas, dia sama kayak bubur Manado. Cuma kalau bubur Manado kan dia pakai beras sama sayuran ya. Di Pontianak itu pakai beras juga, tapi di berasnya digongseng baru ditumbuk sama bumbu kayak ketumbar merica. ngerti nggak lo ketumbar merica? Oke, Bu. Kalau itu kan biasanya nggak kayak menang merica. Nah, itu kayaknya abis ini kita kasih ibu. Kalau belajar online itu nggak pernah bukan apa karena lagi covid tuh atau ibu inspirasinya datang dari mana gitu kalau buat bikin masak-masakan baru? Online ikut juga sih. Oh iya ada juga online. Ikut online juga. Online-nya apa tuh Bu? Lihat di Instagram apa ada websitenya apa Cookpad ya? Ikut itu Apa tuh? apa namanya? Ikut apa? Ada Les online gitu. Oh les online gitu malah ada Bu? Ada. Itu kue apa masakan rumah biasa? Bikin pempek kemarin. Oh pempek. itu berkenaan sama Kesari nih ya Bu ya, kan Ibu sebagai ketua Kesari. Kalau sekarang kan lagi ulang tahun Kesari ya Bu ya. Ulang tahun tanggal berapa sih Bu? Pelanggannya tanggal 5 Juni. 5 Juni. Berarti Ya pas hari banget ini ya, pas pas banget banget. hari ini. Ulang tahun yang ke berapa nih kalau 20? Ke 20. 20. Oh berarti tahun 2000 ya? Yang Ada
ada nggak Bu perbedaan perayaan HUT Persari tahun ini sama tahun-tahun sebelumnya? Karena kan tahun ini kita lagi Covid nih, pandemi pandemi. Covid nih gitu. pasti ada lah ya. Nggak Persari aja semua orang Iya, pasti yang ada. kerja pasti ada perbedaan dengan tahun sebelumnya. Tahun-tahun sebelumnya kan biasa kita upacara di kantor gitu kan. Itu yang lain kan. Kalau yang tahun ini kita ketemunya virtual aja gitu kan. Lewat Zoom gitu Lewat ya. Zoom. Gitu. Kalau biasanya Bu dari Ibu pindah ke berarti kan Ibu udah banyak cabang-cabang jasa raharja nih Bu. Ritualnya bang setiap cabang itu sama kan? Atau ada yang kalau cabang itu khusus harus ngadain ini kan? Kalau saya lihat sih sama aja ya. Pada umumnya pada juga. umumnya sama. Bakso, Bakti gitu kan, sosial. bakti sosial, lalu kunjungan ke rumah pensiunan, Pensiunan. lalu jadi Ada diskon. ada itu seminar-seminar gitu kan. Biasa kita ngambilnya di hari libur biasa Sabtu Minggu gitu seminarnya itu. Kan sekarang udah nggak bisa dilaksanain tuh Bu seminar karena lagi Covid. Terus jadinya Online mungkin ya Bu. Rencana ulang tahun Persari yang ini kita mau ngadain ini online seminarnya kita Saya lihat ngambil. juga bersara kan aktif ya Bu. Saya suka ada di maksudnya pelatihan entah tentang apa itu ada dari Wardah kan masalah itu ya. Oh, Tentang iya, tahlilan, iya. terus kalau itu tentang parenting juga ada gitu. Jadi di Persari Raharja ini mereka juga aktif gitu menambah ilmu sebagai ibu ya Bu, Iya. sebagai orang tua, sebagai wanita gitu. banyak juga kegiatannya, jadi bukan ibu rumah tangga terus ikut Bukan cuma Persari, kumpul-kumpul arisan kumpul arisan doang. doang. Tapi ada program kerja Iya. ya tiap tahun ada Ada. rapatnya buat bikin rapat kerja tahunan ya Bu ya. Untuk merencanakan Harus terus menambah ilmu ya Bu Iya ya. benar. Jadi ada sisi positifnya juga gitu, nggak Iya. cuma dikira arisan-arisan ketawa-ketawa doang ya kan, tapi ternyata ada ilmu-ilmu yang didapat gitu dari Persari. Berarti Bu, ini kan kita masuk ke penutup nih Bu, udah masuk menutup ujung acara ya. Apa pertanyaan pamungkas kita Mbak Yuska? Kira-kira Bu punya kiat-kiat khusus nggak buat kita nih si anak-anak muda milenial jombloan-jombloati nih di sini? Untuk sobat milenial di Iya. seluruh penjuru Indonesia Bu, biar tahu apa dulu tips dan trik mencari jodoh. Mencari jodoh. Ya, tips dan trik Atau pertama harus karyawan jasa raharja. Itu Bu. gimana sih rasanya nikah sama orang jasa raharja? Enak kan? Biar langsung dia coba lakukan ya. Gitu. Kita juga jangan suami doang, istri jasa raharja juga cakep loh. Iya, luar biasa. Apa nih Bu tips dan triknya dan trik? Atau ikutin kata hati kah, berdoa kah, apa? Ya, ikutin orang tua aja. Iya, nurut aja sama gitu. Kalau saya sih dari dulu untuk mencari jodoh itu saya lihat ini dulu ya, agamanya. Agama ya, Kita harus Pertama, agama guys. orang agama. kan harus seiman gitu ya, karena kalau udah seiman jalannya enak gitu. Satu visi ya Bu ya. Kalau lain kan enak. Berarti Bu kuliah Bapak wah kriteria pertama checklist. Langsung Ibu checklist ya. Lalu yang kedua tuh kita harus dapat restu orang tua. Dua harus tuh orang tua itu wajib hukumnya guys. Harus dapat restu dulu ya Bu ya. Jangan sampai kita jalan kita ke restoran itu nggak akan Nggak berkah ya Bu. nggak berkah, nggak lancar ke depannya ada aja sandungan. Lalu yang ketiganya ya udah kerja gitu ya. Makan, kita harus realistis ya Bu ya. Iya. Jadi perempuan harus Bisa. realistis. Jangan lu makan cinta. Iya. Emang kenyang makan cinta. Iya. Paling nggak tuh sudah berpenghasilan gitu loh. Kan ya Bu. Jadi dia tuh udah punya usaha entah kerjaan apa mungkin halal sudah berpenghasilan. Iya, jangan cuma bisa gombal doang. Iya. Nanti aku akan membuatmu bahagia selamanya. Iya. Itu kan dapat banyak. Sama lagi ada nggak Bu tips keempat? Lalu kalau saya ya, Ya, kalau ya itu tadi tiga itu lalu
apa kalau udah nikah saya nggak mau serumah dengan orang tua maupun mertua. Iya, iya. Tapi saya juga psikolog. Tinggal sendiri ya Bu ya. Iya, lebih enak. Walaupun satu kota paling nggak beda rumah ya Bu ya. Benar. Ya, saya kalau itu Jadi 4 itu Bu, dari ibu. Yang pertama agamanya, ridho dari orang tua, terus sudah mapan, berpenghasilan lah ya. Ya berpenghasilan. Iya. Nggak perlu nyampe punya mobil punya motor, ya udah bisa menghidupi lah, bisa makan. Oke. Yang penting pas lah. Pas, yang penting pas. pas mau Pas mau ke ini, Ada. Pas pengen ini ada. pas itu pas itu Bu. Bukannya pas. Komposisinya pas. Sama yang keempat kalau bisa, kalau udah nikah, lebih baik tinggal pisah tinggal sendiri. Meskipun mau kontrak lah Bu atau gimana, yang penting kalau bisa bisa biar kita mandiri juga kan ya Bu ya. Mandiri, terus kalau repotin juga kan orang tua kita kan. Biar bisa belajar mandiri sendiri gitu, seperti apa membangun hidup rumah tangga. Asik. Luar biasa. Oke Mbak Deska, jadi Oke, ini mungkin segini aja kali ya bincang-bincang. makasih banyak Bu Ika atas Iya, waktunya. makasih. Bu, udah gabung. Udah dikasih makanan ini loh. Iya. Jadi aja ngemil. Kita ngemil dulu dong. Oh iya, diomongin dulu dong. Ini Ibu bikin sendiri. kan ada capnya. Oh ada capnya. Waduh. Capnya apa nih? Nanti mungkin kapan-kapan bisa juga kita cobain ya. Iya, Ini atau kita sambil mungkin bikin kue sama episode ibu masak ya. bareng sama ibu Iya, kan. nah, Ya. kita lihat momen yang sempat diumpetin itu. Ya. Oke deh, kita lanjut lagi ke episode berikutnya. Entah kapan kita mau upload. Iya. Terus kira-kira siapa sih Yang bintang tamu bakal selanjutnya? jadi guest star kita selanjutnya. Iya, atau mungkin ada saran nggak ya gitu kira-kira siapa? Boleh komen aja nanti, siapa tahu kita bisa jadi. Iya, mengundang gitu Iya, ya, bintang mengundang. tamunya gitu ya. Atau mungkin malah kita yang kesana langsung. Oh dulu iya, ya. siap, siap, siap. Pokoknya di kita apalah bisa gitu ya. Kita usahain terus lah, kita mah orangnya semangat banget tapi juga milenial Iya, kan. harus semangat. Ya, udah, kalau gitu sampai ketemu di episode berikutnya. Dadah.